Tiga. Suara-suara gue kedengeran nggak? Kedengaran, Kedengeran. kedengaran. Oh, hai guys, apa kabar nih? Beberapa hari kita tidak ketemu. Oh iya, itu udah bener. Baik banget nih. Apa kabar nih semuanya? Kabar Baik, baik. baik, 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 baik. Nah, syukur. baik. Kalian ikutan demo gak guys? Oh, tidak dong. Oh, tidak boleh, tidak boleh. Diomelin mama, Serem Nono. banget, betul, sumpah. Diomelin mama. Hari ini kita mau diskusi ya. Iya, diskusi. Iya. Hmm, diskusi apa nih guys? Tentang apa tadi ya? Coba. Kita kan bakal diskusi ya. Terus durasinya tuh minimal tuh 20 menit, maksimalnya tuh 30 menit. Nah, kita kan kelompok satu. Di sini kita kebagian dengan temanya tuh fungsi legislasi versus praktik nyata. Kita mau bahas kasus yang mana nih? Kalau RUU TNI lagi rame tuh. Apalagi pasal-pasalnya bikin kontroversi. Bisa juga ya. Fungsi legislasi itu kan inti dari kerja DPR. Tapi kenyataannya seringkali jadi bahan kritik masyarakat. Jadi kita di sini mau bahas bukan cuma tentang teori, tapi juga kasus nyata dari berita terbaru. Dalam teori, DPR tuh punya tiga hak utama. Hak inisiatif, hak amandemen, dan hak menolak. Hak inisiatif berarti DPR itu bisa mengusulkan RUU. Hak amandemennya artinya DPR bisa mengubah isi RUU, memperbaiki, menambah, atau menghapus pasal. Jadi bukan cuma stempel pemerintah aja gitu. Kajian ada juga hak menolak itu tuh kayak kekuatan DPR untuk menyetujui RUU yang sudah dianggap sesuai dengan kepentingan rakyat. Dan ini tuh kayak penting sebagai wujud check dan balance. Oke, jadi DPR memang menggunakan hak amandemen, tapi karena ada beberapa perubahan dari versi sebelumnya, jadi hak menolak seperti tidak dipertimbangkan, meski penolakan publik cukup besar dan terlihat seperti terjadinya demo-demo. Iya, padahal hak menolak ini bisa jadi alat DPR untuk menunda atau membatalkan RUU sampai partisipasi publik benar-benar terjamin. Justru yang terjadi DPR terlihat lebih berpihak ke pemerintah, yang akhirnya publik merasa suaranya merasa tidak didengar. Nah, makanya ini tuh kayak termasuk contoh di mana teori itu berbeda dengan praktik nyatanya. Ya, mungkin kalau tadi kita ngebahas tentang revisi Cipta Kerja, di sini kita yang terbaru adalah beberapa bulan yang lalu DPR mengesahkan revisi UU TNI 2025. Sama juga pembahasannya cepat sehingga publik em, bilang partisipasinya minim. DPR jelas menggunakan hak inisiatif di sini. Karena revisi ini awalnya juga masuk dalam prolegnas. Tapi lagi-lagi hak menolak tidak dipakai. Soal demokrasi, DPR tetap meloloskan revisi ini. Oke, bedanya itu sama Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi revisi Undang-Undang TNI ini tuh lebih apa ya sensitif karena dia tuh menyangkut posisi militer di ranah sipil. Jadi kritikannya tuh lebih tajam gitu loh. Ya sih itu RUU TNI itu cocok banget karena bisa kita bandingin langsung sama teori fungsi legislasi. Selain itu juga hak inisiatif, hak amandemen, dan hak menolaknya. Bisa sih. Tapi gimana nih kalau kayak kita bandingin sedikit sama U lain. Misalnya tuh kayak
Cipta Kerja atau KUHP baru biar ada perbandingannya gitu. Hmm, mungkin kita pembahasannya oh, gini deh, mungkin itu boleh, tapi dasar-dasarnya aja. Tapi kita tetap fokus ke R- bolehnya tuh cuma satu berita aja ya. Jadi kita pilih fokusnya ke RUU TNI. Berarti ini jatuhnya kita ngebahas DPR kan ya? Iya, Ya, ya. jadi kalau secara teori DPR sendiri itu kan punya tiga hak utama ya dalam fungsi legislasi. Kalau yang pertama itu hak inisiatif, DPR itu bisa mengusulkan RUU sendiri. Nah, yang dibahas, nah yang kedua hak amandemen. DPR itu berhak mengubah isi pasal RUU yang dibahas bersama pemerintah. Terus yang terakhir itu hak menolak. DPR bisa menolak atau menerima RUU pada tahap terakhir. Nah, masalahnya nih seringkali DPR nggak maksimalin hak itu gitu. Jadi misalnya kayak hak menolak hampir nggak pernah hampir nggak pernah dipakai mungkin. Kecuali kalau kayak ada konflik kepentingan antar fraksi gitu. Iya lagi. Iya, bener banget, Troy. Padahal kalau menurut teori demokrasi, hak menolak itu kan penting banget ya buat jadi rem darurat ketika ada suatu RUU atau rancangan undang-undang yang nggak sesuai dengan aspirasi publik atau bahkan tidak menguntungkan untuk masyarakat. Nah, iya sih. Terus juga kayak jangan lupa juga nih proses legislasi itu kan kayak idealnya itu tuh kayak harus melibatkan gitu partisipasi publik. Karena itu tuh esensi dari demokrasi partisipasi. Nah, bener tuh. Tapi sayangnya, di praktiknya sendiri, DPR ini sering pakai logika formal saja. Ada ada rapat, ada pembahasan, ada paripurna. Terus sah. Tapi soal substansi dan aspirasi rakyat, itu sering banget dilewatin. Nah, benar banget tuh. Itu yang bikin rakyat nggak percaya lagi nih sama DPR nih. Bener banget, bahkan sampai masyarakat tuh jadi arogan karena didengar. Terus mungkin sekarang kita RUU TNI ya, yang dimana RUU ini kan merevisikan beberapa aturan pokok dalam UU TNI 2024. Ya, salah satunya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi Tentara Negara Indonesia atau TNI dari 58 jadi 60 tahun. Hmm. Terus juga ada pasal yang dia tuh memperluas peluang prajurit TNI ini buat aktif buat apa menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga. Padahal kan semangat reformasi TNI itu sejak 1998 kan justru jadi kayak memisahkan militer dari ranah sipil kan. Iya, betul banget. Benar, benar, benar. Kritik juga muncul dari kalangan masyarakat sipil, LSM, akademisi, sampai aktivis HAM. Mereka itu khawatir revisi ini mundur ke era Orde Baru. Terus selain itu ketika militer terlalu dominan di publik. Iya, betul banget. Bahkan sampai ada netizen yang bilang bahwa jangan sampai kita merubah sejarah yang telah berlalu gitu. Dan dari sisi DPR sendiri dan pemerintah, mereka berdalih bahwa revisi ini demi efisiensi organisasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan pertahanan dan memberikan ruang bagi TNI yang dianggap punya pengalaman yang manajerial. Menurut teman-teman di sini gimana? Tapi menurut saya itu argumen itu lemah. Efisiensi bukan alasan buat nabrak prinsip demokrasi. Nah, terus kayak kalau dilihat
mereka tuh emang gimana ya merasa perlu gitu untuk menyesuaikan aturan. Jadi ya ada tarik menarik kepentingan di antara visinya gitu. Benar. Menurut menurut saya sih jelas DPR harusnya menolak. Kenapa? Karena publik menolak, LSM menolak, akademisi menolak, artinya mereka nggak pakai hak menolak gitu. Iya, sehingga bisa dibilang itu mereka tidak mendengarkan gitu ya. Dan jangan sampai lupa bahwa DPR memang menjalankan namun beberapa pasal direvisi walaupun hasilnya tetap nggak memuaskan publik. Ya, masalahnya juga tuh bukan sekedar revisi kan, tapi prosesnya. Nah, pembahasannya itu terlalu cepat. Terus publik tuh juga jadinya merasa tertinggalkan. Padahal kan idealnya itu ada namanya uji publik gitu, atau FGD dan konsultasi dengan masyarakat sipil. Nah, aku mau kasih contoh nih dari ini. Waktu itu kan UU Cipta Kerja tuh. Prosesnya itu juga kilat. Bahkan sempat ada salah ketik pasal itu. Itu bukti bahwa pencepatan legislatif itu bisa berakibat fatal. Nah, artinya DPR belum belajar tuh dari Undang-Undang Cipta Kerja ke RUU TNI. Polanya sama, cepat, minim, transparansi, dan lebih berpihak ke elit daripada ke rakyat gitu. Dan kalau gitu bisa dibilang DPR hanya menjalankan fungsi legislasi secara prosedural, tapi tidak substantif, bukannya begitu? Ya, Ya, setuju sih. Karena fungsi formalnya jalan, tapi nilai demokrasinya tuh nggak terwujud. nah, coba kita cocokin lagi nih teori dengan kasus ini. Teori bilang DPR itu punya hak inisiatif. Dalam kasus RUU TNI sendiri, inisiatif datangnya dari pemerintah. Jadi hak inisiatif DPR itu nggak dipakai. Iya, betul banget. Nah, lanjut ke hak amandemen. Secara teknis sih iya dipakai, tapi apa gunanya kalau revisinya hanya kayak kecil-kecil gitu? Itu lebih mirip kayak formalitas aja sih. Bener tuh. Iya kan, itu lebih jatuhnya ke formalitas doang biar terlihat kerja. Jadi puncaknya ada di hak menolak. Jadi seharusnya DPR tuh bisa menolak kalau misalnya aspirasi rakyat bertentangan dengan eh, perintah dari pemerintahan. Tapi nyatanya DPR tetap mengesahkan. Jadi fungsi ini tidak dijalankan dengan mestinya dan membuat eh, ketakutan di masa lalu itu terulang di masyarakat. Oke. Jadi kalau kita simpulin nih, dari tiga hak teori, yang dijalani itu sebenarnya cuma satu kan, dan itu pun setengah mati. Nah, makanya jangan heran kalau rakyat makin skeptis nih sama petinggi DPR. Mereka melihat DPR lebih berpihak ke elit dan pemerintah ketimbang rakyatnya sendiri. Bener banget. Gap ini nih yang disebut krisis representasi. DPR itu formalnya adalah wakil rakyat, tapi praktiknya lebih mirip wakil kepentingan politik. Nah, disitulah kenapa kita ditugaskan untuk berdiskusi tentang tema fungsi legislasi versus praktik nyatanya. Hmm. Jadi, kalau aku sendiri, eh, refleksi pribadi aku itu fungsi legislasi itu sebenarnya bisa jadi instrumen atau alat demokrasi yang kuat. Tapi kalau hanya formalitas, rakyat bakal anggap DPR cuman stempel pemerintah. Dan aku berharap ke depannya ada reformasi prosedur sehingga legislasi eh, biar publik terlibat lebih banyak lagi. Oke.
Kalau dari aku sendiri ya, masalah utamanya itu ada di transparansi. Kalau proses terbuka, rakyat bisa ikut menilai sejak awal. Bahkan setelah ketok palu, aku juga berharap DPR ini berani lebih kritis ke pemerintah. Jangan hanya jadi yes man gitu. Iya, Kalau betul banget. saya sih lebih tegas ya, DPR gagal. Mereka punya hak menolak, tapi nggak dipakai gitu. Mereka menolaknya. Nah, itu tuh bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Saya refleksinya rakyat hal demo, kritik, biar DPR ingat gitu siapa yang mereka wakili. Oke, kalau refleksi aku sendiri ya, politik itu kan memang penuh kompromi. Tapi kompromi itu jangan sampai kayak mereka tuh melupakan prinsip dasar dari demokrasi itu sendiri. Nah, jadi aku tuh kayak ngelihat fungsi formal DPR ini sebenarnya udah berjalan, tapi kayak belum ideal. Jadi kayak rekomendasinya DPR itu harus bisa memperbaiki mekanisme partisipasi sama akuntabilitasnya sih. Iya, betul banget. Dan aku juga setuju dengan refleksi kalian. Apalagi tadi Roy bilang bahwa DPR sekarang tuh lupa bahwa mereka tuh wakil rakyat gitu. Jadi jangan sampai DPR tuh lupa bahwa tugas mereka adalah mewakili aspirasi rakyat, yaitu kita-kita. Jadi mungkin kesimpulan dari diskusi ini, DPR memang menjalankan fungsi legislasi secara prosedural. Ya, tapi gap antara teori dan praktik nyatanya ini masih sangat besar. Hmm, nah, hak inisiatifnya itu nggak dipakai, hak amandemen setengah hati, hak menolak juga diabaikan gitu sama mereka. Iya, dan hasilnya legitimasi politiknya menurun, rakyat kecewa, dan demokrasi juga stagnan. Kalau Dan rakyat juga sebenarnya harus aktif mengawasi, bukan jangan hanya diam. Tapi sebenarnya rakyat tuh udah bersuara terus gak sih? Tapi eh, suara-suara kita tuh seakan-akan nggak pernah mau didengar oleh para wakil kita seperti DPR itu. Ya sih. kalau enggak, fungsi legislasi hanya akan jadi formalitas tanpa makna, nggak sih? Benar banget. Iya, Jadi kita tuh harus mengawasi mereka gitu ya, jangan hanya diam aja menerima apa yang mereka bilang gitu. Nah, iya. iya makanya agar teori dan praktiknya bisa lebih sejalan ya emang harus kayak gitu sih. Dan sebenarnya DPR tuh ini enggak sih, walaupun kita udah mengawasi gitu ya, udah mengkritik segala pengesahannya, tata kerja mereka, bahkan sisi gelap mereka ketika rapat itu tidur aja. Tapi entah kenapa setiap pendapat kita tuh seperti disepelekan gitu gak sih? Kayak malah mereka tuh kayak nantangin kita bahwa yang kita bilang tuh itu salah gitu, nggak sesuai dengan yang yang terjadi gitu. Benar Ya, Menurut banget. betul kalian banget. gimana? Benar-benar. Benar. Yang seharusnya malah mewakili rakyat malah kayak sebaliknya gitu loh. Iya, Kayak betul cuma banget. manut-manut aja sama Hmm, pemerintahan. ya. Jadi mungkin pembahasan ini udah selesai dari sini ya, bahwa dari judulnya kan kita adalah fungsi legislasi versus praktik nyata. Dari legislasi sendiri sebenarnya untuk pengesahan dan lain-lain tuh mungkin DPR tuh memenuhi. Tapi eh, untuk praktik nyatanya terkadang ada penyelewengan dari anggotanya sendiri, gitu gak sih? Iya, betul. Setuju, setuju. Ya, Oke, ya, mungkin ya. kita sudahi diskusi diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau
menyempatkan waktunya di hari yang cukup urak-urakan ini, Cukup chaos ini ya. sekeos ini. Mungkin jaga kesehatan dan sampai jumpa di kampus. Ya, nggak tahu Let's kapan go. jumpanya. See Jangan you ikutan 1 week. ikut-ikutan demo guys. Ya guys, Ya, jaga nyawa ingat kalian guys. Ya itu guys, screen arogan. screenshot ya guys. Jangan lupa screenshot guys. Oh iya, Grade lu screenshot. nggak? Sudah. Oke, oke. Udah, Dadah. Bye-bye semuanya. Stay safe ya all. Stay bye-bye. healthy. Iya, jangan lupa dikerjain guys tugasnya. Oke.